Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Salam jumpa sahabat, sekarang saya berada di Sentrum Agraris Lota, berjumpa bersama Pastor Wayan yang kemarin hari diantar oleh segerombolan umat Allah dari paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Ya, Pastor, bisakah Pastor memberikan cerita sedikit tentang pengalaman Pastor di paroki Modo ini, sehingga biarpun sudah lama berpisah, toh masih diantar-antar seperti anak kecil saja. Ceritakan pengalaman bersama umat Allah yang ada di sana. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih teman-teman. Saya dari kemarin diantar oleh hampir 80 umat dari paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosari Modo Inding, tempat di mana saya bertugas dari masa khusus waktu frater, lalu kemudian frater diakon, dan kemudian juga tanggal 26 Juli 2020 yang lalu saya ditabiskan sebagai imam. Lalu hampir 2 tahun saya berkarya bersama dengan Pastor Feti di paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosari Modo Inding. Nah, karena kecintaan umat, perhatian, dukungan yang membuat saya tetap bersemangat dan akhirnya mengambil jalan, memilih ya pada jalan panggilan sehingga jadi pastor sekarang. Dan setelah jadi pastor, saya ditempatkan, ditugaskan di SAL, Sentrum Agraris Lota. Ya. Dan kemarin saya dihantar oleh umat, banyak datang, dan kurang lebih sekarang masih ada sekitar 20 orang yang tinggal menginap di Wisma Lorenzo tadi malam, dan hari ini tetap mengalami sukacita dan kegembiraan. Saya senang pernah berkarya bersama dengan Pastor Feti dan umat di Modo Inding yang mayoritas memang berkebun. Nah, sekarang saya juga dengan dalam tugas yang baru ini di SAL, di sentrum ini juga kedepannya akan urus ini kebun-kebun di sini. Nah, artinya dengan pengalaman-pengalaman waktu berpastoral, tahun diakon di Modo Inding, itu menjadi bekal bagi saya untuk memulai sesuatu yang baru, mengembangkan Sentrum Agraris Lota ini ke depan supaya jadi tempat percontohan, tempat pembibitan dan seterusnya. Itu. Jadi saya senang, terima kasih kepada umat sudah menghantar saya, sudah selalu mendukung saya, mensupport saya sampai sekarang, dan ke depan semoga kebersamaan yang selalu tercipta ini tetap terbina dan torang semakin memajukan, mengembangkan ini keuskupan ini supaya jadi lebih baik lagi. Dari pengalaman Pastor bersama seluruh umat di paroki Modo ini, apa kira-kira yang menjadi ciri khas dari paroki ini sehingga memang tampil beda di tengah 72 paroki di Keuskupan Manado? Seperti apa? Saya selalu katakan ketika berjumpa dengan mereka, umat terkasih, apa kabar hari ini? Mereka selalu mengatakan apa? Luar biasa, dahsyat, wow. Itulah kekhasan paroki Modo Inding itu, luar biasa, dahsyat, dan wow. Luar biasanya apa? Pertama, kesatuan mereka luar biasa memang. Jadi aktif, semua terlibat, saling mendukung, dan buktinya saya merasa sudah jadi besar seperti kol yang dorang pelihara baik-baik, pupuk. Jadi memang itu yang menjadi ciri khas mereka, itu luar biasa, dahsyat, dan wow. Tetap bersemangat. Ya memang orang di sini, orang di Modo Inding itu berkebun, bercocok tanam, umumnya bertani di perkebunan, menghasilkan kentang, wortel, batang bawang, apalagi pitsai, caisin, kol, dan seterusnya. Oke, Pastor. Tapi sekarang ini kita terkapar dengan situasi pandemi COVID-19. Bagaimana dampak dari COVID-19 untuk umat paroki Modo Inding dan kesekitarannya? Seperti apa? Dampak dari COVID memang berpengaruh untuk perekonomian umat terlebih, karena sempat awal-awal COVID mereka kesulitan dalam memasarkan hasil
perkebunan. Tetapi di satu sisi lain mereka juga baik lewat gereja maupun lewat pemerintah desa menyumbangkan hasil mereka, baik sayur mayur, rempah-rempah itu dibagikan kepada masyarakat di luar sana yang terdampak COVID-19 ini. Jadi di tengah situasi sulit, memang sulit dalam arti perekonomian berpengaruh, sulit pemasaran, tapi di sisi lain mereka diajak untuk saling berbagi. Bahkan di Paroki Medoinding, hasil kebun pertama yang kurang lebih 2 hektar itu pastor bagi-bagikan ke umat. Untuk pelayanan persekutuan iman apakah berpengaruh di tengah umat? Persekutuannya Pelayanan sakramen seperti apa di sana? selama COVID memang stay at home, memangnya tidak ada pelayanan kecuali yang meninggal. Tetap ada atau perminyakan orang sakit. Yang penting yang sakit itu jelas sakit apa, yang tidak positif COVID. Jadi umumnya waktu saya di sana ketika masa pandemi ini pelayanan sakramen lebih khusus sakramen perkawinan itu memang tidak ada juga. Nanti akhir-akhir ini baru mulai. Tapi yang sakramen-sakramen lain, Ekaristi, ya selama ini memang belum. Baru mulai di surat edaran ya dari Bupati baru minggu kemarin. Mulai dicoba untuk beberapa waktu ke depan apakah bisa atau tidak. Oke, mulai hari ini Senin 7 September 2020 Pastor sudah berada di Sentrum Agraris Lota, di mana keuskupan mempercayakan kepada Bapak Pastor untuk mengelola lahan ini. Apa harapan dan cita-cita ke depan untuk pengelolaan lahan ini agar memang menjadi sentrum agraris? Pendapat Pastor? Saya memang diberi tugas untuk mengolah, jadi pengelola SAL sekarang. Dan ketika lihat memang ini job besar atau bisa dibilang ini proyek besar, saya hanya minta dukungan dari seluruh umat Keuskupan Manado untuk kembali mari bersama-sama membangun SAL ini sebagai tempat pelatihan, percontohan, dan memang betul-betul menjadi pusat pengembangan sosial ekonomi umat. Pertama, saya akan kembangkan ini SAL ini ke depan, baru konsep saja. Ini semacam akan jadi semacam agrowisata. Jadi bukan hanya menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang menjadi percontohan, oh ini tumbuhan-tumbuhan hasil SAL yang organik. Tapi juga menjadi, ya orang zaman sekarang kan suka selfie, suka dari kesibukan kota, keramaian di sana, tapi butuh zona hijau. Nah, di sini akan dikembangkan ke depan menjadi zona hijau, menjadi tempat untuk bersantai akhir pekan, weekend bersama keluarga, ditemani dengan sayur mayur, bunga. Itu konsep ke depan. Gitu. Oke, Pastor. Selamat bekerja, salam sukses, tetap jaga kesehatan, salam empati. Salam sehat.